Karena we build a relationship yang mereka yang food truck lain nggak bangun. Nah ini penting nih. Yang dimana mereka cuman taruh karyawan yang nggak punya sense of belonging. Mereka kayak, oh ya udah mau pesen apa? Oh ini oke, sip. Kayak nggak ada upsellingnya, nggak ada, narik orang nggak ada. Kayak orang kan jalan nggak ditarik sama. Kalau kita kayak nyamperin, mau coba nggak ini ada tester gitu lain kayak ada itu kita. Dan mereka nggak ada. Kita kasih solusi. Brian, bro, gua nonton di YouTube lo yang bareng sama Abizar. Betul, jam-jam bacot itu ya. Ya, sampai sama sekarang. Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole. Iya. Itu Axel. dia guest pas itu. Ya, tapi emang yang base itu aku, Jeffrey Nicole sama Abizar. Wih, gila. Gimana ada gue juga ikutan, jadi kita kayak wajah-wajah ini ya. Apaan sih? Yang ada kita semua kebanting sama abang. Tuh kan. Emang abang dong. om apa? Masa om? Yang ada kebanting dia. Iya. Kebanting kenapa lo lebih muda daripada gue gitu. Gue banting gitu. Dibanting bukan kebanting ya. Gila, Brian Domani. Betul bang, dari Jerman ya bro ya? Ya, setengah Jerman. Gila. Bokap Jerman. Yeah. Pas mau dateng cuma lo doang nih yang bisa bikin karyawan yang ukti-ukti good. Kenapa jadi pada dandan nih? Kerucil-kerucil bajawa ini gitu kan. Bajawa. Kenapa jadi pada dandan dan nurus Aku nih? ngerti banget soalnya orang Depok kan. Aku tinggal Depok di Depok kan? ya. Depok aku. Bajawa. Pancoran Mas. Pancoran mas. Tinggal di mana? Jakarta ya? Ye bro, Jakarta dong. Gak asik. Depok asik. Gak ada begal. Ada babi ngepet? Jakartanya kantor gue. Ada babi ngepet? Gak ada Nggak kan? ada gue. Begal? Gak ada kan? Emang cuma ada di Depok kita ya? ngebanggain itu ya, sedih banget ya. Oh iya, COVID pertama ya? Covid pertama. Nih sebelum gue mulai cerita tentang jatuh bangunnya seorang Brian punya usaha yang gue nggak tahu lu kayaknya lu bakal nyesel atau gimana, nginvest di perusahaan jalan tol, wah langsung gue bongkar. Kenapa? Bayarannya lama ya? Wah. Sebelum juga nanti gue bahas juga katanya sempat gagal juga. Ini cerita ini tentang mungkin Kegagalan. agak lebih banyak cerita kegagalan ya. Yes, nggak Sampai apa-apa. akhirnya lu nggak tahu banting setir apa gimana gara-gara gagal juga di food truck bisnisnya. Juga pernah. Ya. Macam-macam lah, tapi gue mulai dengan Depok, boleh lah gue bahas. Depok, ayo. Anak-anak Depok nih luar biasa. Gue pernah potong rambut di Margo, Oke. Yang Itu di- Depok kelas atas tuh bagus tuh, tapi itu udah. ya kan? Iya. Nah, nama barber shopnya juga di Margo. Jadi Oke. memang jalan di Margo, kayaknya mungkin relate sama tempatnya. Hmm. Ini salah satu cerita yang terngiang-ngiang, gue nggak tahu. Selain videografer gue juga udah pasti tahu ceritanya. Penonton gue juga udah pasti tahu. Depok keren banget bro. Emang. Lo pernah nggak lo dalam satu momen potong rambut Hah? hadir 3-4 kejadian? Belum pernah kan lo? Musik gimana? Depok ya, mungkin lo udah pernah juga kali ya. 3-4 kejadian gimana tuh maksudnya? Gue potong rambut. Hah? Tiba-tiba lagi potong rambut. Biasa kalau orang jualan di luar kacanya kan, masuk kayak di KRL kereta bro. Itu VIP treatment namanya. Itu VIP treatment. Yeah. Kita bayar mahal-mahal disuguhin minum gitu. Asongan masuk dalam. Keren Depok. Oke. Satu tuh. Kan AC ya? Lah, masuk. Oh iya, bang, boleh bang, ini bang. Sip. Oh, siap, mantap. Oke. Satu tuh. Yang kedua, lagi proses potong. Tiba-tiba ada ribut-ribut. Bot! Di luar. Gue bingung kan, kenapa nih orang nih? Udahlah, gue liatin ada dalam kaca. Pas sudah kelar, ada beberapa orang yang kerja di situ dan mau potong juga, calon konsumen. Dia masuk dalam cerita. Tiba-tiba ada cewek. Ini kejadian di satu saat yang sama. Dong, Depok Rock City. Gila Oke, lu. sip. Terus tiba-tiba, kenapa? Terus ada cewek ada cowok duduk di motor pinggir jalan, di jalanan Depok itu tuh, jalan raya Margo situ. Yeah. Tiba-tiba Yang macetnya nauzubillah. iya, nah dia agak melipir tuh masuk ke ruko-ruko gitu kan. Iya. Kan kalau nggak salah ada rukonya Kaisang Iya. juga tuh di situ tuh, ya kan. Terus tiba-tiba lagi santai-santai, nggak tahu kabur nggak tahu gimana, terus dari belakang digaplok sama ceweknya, katanya kegap selingkuh. Bagus. Keren Depok. Itu VIP treatment, dapat makanan, Iya. sekalian entertainment. Entertainment, tontonan. Tontonan. Cewek Dia ngegaplok selalu- cowok di pinggir itu jalan. Dramanya. Ya, betul. Belepak aja lo. Kemana lo? Padahal di pinggir jalan sendirian tuh. Wah, ribut. Sip, oke. Jambak, ditabok, diapain. Katanya begitu. Gue ngeliatin dari dalam. Seru juga tuh ya. Yoi. Pertunjukan dah.
Lu tau pedagang yang tadi nggak? Pedagang apa tuh? Yang tadi nawarin gue. Oke, ya. Kan udah keluar kan? Oke. Mungkin dia keliling-keliling di deket-deket situ. Ikut berantem juga? Enggak. Enggak. Ikut berantem. Agak lama, sekitar hampir mungkin setengah jam lebih. Tiba-tiba dari dalam gue ada bunyi kayak gini. Wang 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 wang. Bengkel maksudnya. Wang 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 wang. Apaan sih, berisik banget. Wang wang wang. Terus dari dalam gue ngeliatin kok kayak, lah ini abang-abang yang tadi nawarin ke dalam, tapi posisinya di motor. Dia bawa dagangannya taruh di belakang motor. Oke. Terus bunyi wong-wongnya lu tau apa? Apa? Mungkin muter baliknya jauh kali ke UI ya. Oke. Dia malang pindah jalur trotoar. Astaga. Motornya nyangkut di trotoar yang tinggi. Astaga. Jadi dia paksain, wah muter jauh nih. Tahu. Cek paksain, Nyangkut. Diguber sama dia. Wang 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 wang. Enggak jalan-jalan. Stuck di tengah. Wang wang wang. Depok. Itu menunjukkan betapa bagusnya jalannya Depok. Jadi kamu melanggar aja nggak bisa gitu. Itu nunjukin kalau basic dan base infrastrukturnya bagus gitu. Depok bagus itu. Enggak mau lu belain kayak gimana pun tetap aja rusuh itu namanya. Bagus apaan? Oh, sampai satu lagi. Apa? Enggak. 3 ternyata. Oh, 3 doang. Kesimpulan tadi adalah ternyata menandakan bahwa motor-motor made in Depok, showroom-showroom di Depok kuat mesinnya. Oh, nggak betul. pecah. Iya, bengkelnya bagus-bagus. Bagus-bagus. Karena pas gue liat posisinya motornya tuh kayak, ini motor bro. Oke. Kan mesin pasti ngegantung di bawah kan. Oke, ya. Dia kan gini nih. Ya, Jadi ya. bener-bener hantem mesinnya tuh. Tapi nggak jalan. Oh, nyala. Weh. Ya kayaknya mungkin begitu turun mesin langsung. Tapi nggak apa-apa, di Depok baik bengkel, jadi bisa deket langsung bisa stop. Gue dukung Depok banget gue ini. Padahal baru jadi orang Depok, KTP baru sekarang. Iya, dulu masih ada apa Ciganjur lah, masih Ciganjur, masih ada Jakselnya dikit. Tapi sekarang udah Depok. Depok ya, gila. Itu BD Brian Domani, bule Depok. Bule Depok. BD bule Betul. Depok. Tapi di Depok ternyata ada bentukannya begini. Yang ini buktinya. Oh, ada ternyata ya. Iya. Gue pikir Tiba-tiba gue ngomong, buset, jadi Betawi gue tiba-tiba mau. Jadi orang Betawi gue mau. Oh iya, tehnya nyangkut ya. Iya bener Depok. Oke lah. Ternyata ada yang bisa dibanggakan juga, ada bule Depok. Oh, bule Depok bukan tuh itu ya. Iya, bukan itu. Yang pas aku main volley tuh, itu bule Depok tuh gara-gara itu. Dan emang panggilan dulu pas zaman-zaman aku fans gue kan panggilan aku BD, Brian Domani. Soalnya pas boy band itu ada namanya juga Brian satu lagi. Akhirnya BD tapi dipanggil diplesetin bule Depok. Bule Depok ya. Tapi by the way, bule Depok juga udah dari dulu ya. Banyak. Kenapa ya bule Depok tuh kenapa ya? Nggak tahu ceritanya. Adalah mari kita googling. Iya kan maksudnya kayak cerita tentang, wih gila bule sok bule lo, bule Depok lo. Bule Depok. Kayak mungkin gara-gara kadang-kadang rambut-rambut ini suka diwarnain mungkin dari Depok. Yang warna-warna dipirang-pirangin segala, everything itu. Oh, itu dari Depok ya. Kayaknya ya. Dan ada yang bilang katanya kalau dengan rambut warna kuning itu kan karena kan sering main di luar panas-panasan matahari layangan kan. Depok cuma panasnya. Oh, berarti mataharinya kenceng banget tuh di Depok ya. Jadi kalau kalian mau jadi bule datang ke Depok aja lah. Yoi. Oke lah, kita bahas mengenai Brian akan menjadi calon wali kota Depok ya. Jadi enggak, no thank you. Saya menghindari politik banget, enggak mau. Bukan katanya itu enggak. Enggak. Soalnya tadi katanya briefnya, bro awal-awal puji-puji Depok ya, soalnya gue mau maju. Enggak. Itu plannya kampanyenya. Harus soft selling, enggak bisa langsung hard selling. Harus soft selling ya. Tiba-tiba ada baliho gede banget. Enggak bercanda ya guys, bercanda ya. Bercanda ya. Oke. Bro, jadi gimana ceritanya lo ada di dunia entertainment? Apakah kapok gara-gara berbisnis? Dan lo udah mulai sebenarnya dari tahun 2011 ya? Awalnya emang dari entertainment. Awalnya tuh emang 2011 emang awalnya di musik. Ada boyband cilik 7 anak gitu, namanya Super Seven dulu. Lah, lu binaannya Patrick Effendi? Bukan deh. Bukan. Patrick Effendi mah CJR. Enggak. Dua CJR sama satu lagi apa? Ko Patrick? Alah, kok gue lupa sih. Tapi kayak pernah kerja bareng sama Ko Patrick juga deh. Lupa gue, anyway begitulah. Ya intinya ada lah itu boyband kayak gitu. Itu selama 3 tahun karir aku, terus habis itu masuk sinetron, film dan lain-lain. Dan di tengah-tengah itu cobalah berbisnis yang di luar entertainment jatuhnya gitu. Oke. Mulailah dengan yang itu yang tadi dibahas di awal, coba chipin ke tol. Nah, bentar satu-satu. Duitnya dari mana? Dari boyband itu? Dari sinetron dan lain-lain, dan itu baru tahun 2018, 17 gitu. Itu udah lewatin
perjalanan lama. Dan duitnya nggak terlalu banyak juga. Maksudnya kayak pas itu ada slotnya, dikasih tahu sama salah satu orang yang dekat. Nih, ada ini mau coba nggak nih segala. Lewat ini lah. Oke, boleh deh. Minta izin dulu sama mama. Tetap harus doa orang tua tetap penting ya. Saat masuk kira bakal easy. Oh enggak. Masukin duitnya gampang, mereka terima duitnya gampang banget. Tapi pas itu tiba-tiba kok enggak ada imbas baliknya gitu positif. Feedbacknya enggak ada, terus akhirnya kayak gue harus tarik deh ini. Pas nariknya deg-degan. Kenapa? Soalnya kan namanya it's not a huge amount, nggak gede banget, tapi tetap it's money gitu, kerja keras aku gitu. Dan pada akhirnya mau narik balik kan emang ada klausa yang dimana aku bisa tarik investment aku di kontrak itu, nggak apa-apa. Tapi harus kasih waktu sekitar maksimal sebulan. Itu ada kali setengah tahun lebih untuk dibalikin lagi. Dan jatuhnya aku nggak pernah untung. Jatuhnya hasil dari investment putaran itu untuk dibalikin katanya setiap bulan ada bayarannya, nggak ada yang keluar. Laporan keuangannya udah lu cek? Laporan keuangan sih ada tapi nggak dikasih. BUMN? Nggak tahu deh kayaknya. Nggak berani ngomong juga. Antara BUMN atau swasta, kayak swasta deh lebih tepatnya. Jadi ini jatuhnya aku nginvest ke orang yang punya. So apa namanya tender ya? Tender? Ada bagian tendernya. Terus akhirnya kita invest ke dia gitu. Oh jadi ada kayak semacam agency lah ya? Kayak agency gitu. Jadi agency. Jadi he borrow our money jatuhnya. Tapi dengan menjanjikan setiap ini dapat segini gitu. Oke, tergiur lah. Mikir kayak oke, gampang nih cuma masukin duit doang dan lain-lain. Ternyata. Ini gue coba gue bedah izin ya bro ya. Lu kan muslim kan? Iya. Ya gue juga muslim. Artinya nggak maksud menyalahkan dan disclaimer tanpa mengurangi rasa hormat ya. Tadi gue mendengar kata begitu lu invest sekian, gue akan janjikan lo sekian. Izin nih bro. Nggak apa-apa, riba kan maksudnya. Iya ada bisa ke riba bisa ke horor bahkan. Di saat itu aku masih belum paham agama banget juga. Kan perjalanan agama aku tuh masih bisa dibilang baru 3 tahun. Iya makanya justru ini kesimpulannya adalah ketika kita berbisnis ada gesekan dalam bentuk pelanggaran syariat misalnya, ya kan Allah bisa cabut keberkahan ya kan. Itu dia. Nah, gue nggak tahu itu bisa jadi riba kalau utang. Gue nggak tahu itu utang nggak. Kalau dikit teman-teman agak teknis ya. Gue juga dari guru gue. Riba tuh, aku coba tanya itu benar-benar. Fikihnya harus benar-benar ini banget. Iya, nah makanya gue juga nggak mau bahas panjang, tapi sebenarnya mau gue takuti adalah ternyata itu ada kegororan atau karena kan kita nggak boleh menjanjikan kan. Lo kalau invest sekian, lo tiap bulan harus gue minta keuntungan sekian, pasti 5 juta lo transfer ke gue, tenang aja. Atau sebaliknya, lo lagi ngemis nyari investor, tenang aja kalau lo nginvest di gue, per bulan dapat 5% gitu. Nah, pasti dapat keuntungan 5% tiap bulannya. Itu kan kayak judi jadinya kan. Nah, apalagi itu. Ke orang lagi. Jadi kayak, nah, gue nggak tahu kalau untuk ribanya ya biasanya kan uang nggak boleh tambah nggak boleh kurang kan. Lu minjem 5 miliar, ya lu balikin 5 miliar. Mungkin makanya akhirnya untuk menghindari riba itu sama Allah kan enggak, ini dibalikin duitnya sama persis gitu. Jadi kayak jadi nggak ada untungnya sama sekali. Tapi akadnya apa? Utang apa? Nggak tahu, jujur aku bener-bener cuma itu aku masih umur 17 atau 16 tahun. 17 tahun lebih tepatnya, 17 tahun dan kayak cobalah ini dan akhirnya I started young dan terlalu percaya sama orang ini, abang-abang ini. Terus akhirnya ya belajar dari kesalahan gitu. Jadi oke, sekarang harus cari lebih jelas lagi jangan ke orangan, cari backgroundnya apa, plannya apa, portfolionya apa, plannya ke depan gimana. Itu kan sekarang meski sekarang udah slowly understanding, walaupun masih baik mau belajar ya, tapi udah slowly understanding. Tapi pas itu kayak tergiur sama kamu setiap bulan janji itu. Dan akhirnya kemungkinan besar nggak berkah, makanya jadi stres kan gitu. Masya Allah. Itu. Ini asik nih pembahasannya mengenai keberkahan dan lain sebagainya. Makanya lu juga kan ada cerita umroh, ada cerita ada perjalanan yang lu ke hotel-hotel apa? Hotel-hotel mah itu pas kecil aku pindah-pindah. Jadi emang papaku kan seorang eksekutif chef. Makanya bisnis kedua kita keluarga itu food truck. Padahal saya eksekutif chef yang dimana dari hotel itu pindah-pindah terus. Jadi aku lahir di Jerman, terus pindah ke Guam, tinggal 2 tahun di sana, terus tinggal di Jamaica 4 tahun, terus habis Jamaica 4 tahun tinggal di Filipina 4 tahun, dan itu selalu ke hotel-hotel. Itu makanya kenapa orang pilih hotel-hotel itu aku lurusin. Bukan aku arti baik duit bayar hotel, enggak. Itu emang fasilitas dari papaku.
Dan biasanya itu lebih ke apartemen hotelnya. Jadi kompleks karyawannya. Oke. Gitu, tapi boleh masuk ke hotel gitu. Oke, dan lu tinggal di situ maksudnya per bulan sewa gitu atau dari perusahaan emang ya? Perusahaan. Jadi emang kalau di luar kebanyakan, mostly kalau ini kan kerja jatuhnya kayak expat. Expat. Itu emang ada fasilitas yang diberikan kayak oke, ini gaji pokok sini, tapi juga ada dikasih tempat tinggal di hotelnya. Boleh kamu ambil, boleh enggak kayak gitu. Ya, dan biasanya kita selalu ambil gitu. Biar deket juga kerjanya, maksudnya soalnya sebagai executive chef itu kerjanya nggak gampang, apalagi executive chef hotel ya, yang dimana papa aku tuh bukan ngatur satu restoran, semua restoran yang ada di hotel itu kan bisa ada 4, ada Japanese restaurant, Western, Indonesian dan apa gitu, itu semua diatur sama papa aku. Breakfast menunya apa, lunch, dinner itu semua bapak aku, jadi kerja itu bisa sampai 20 jam sehari sampai 18 jam sehari. Jadi dikasih tempat yang dekat supaya istirahatnya dekat kayak gitu. Iya. Okay. Dan itu akhirnya ya udah makanya alasannya food truck. Nah, pada akhirnya food truck itu di bawah perusahaan nih yang tempat bekerja itu. Kalau food truck benar-benar dari kantong keluarga kita. Wow. Yes. Lebih ke aku sama papa, mostly papa, tapi there's a little bit of me juga help him out gitu. Tapi it's not easy man, F&B. Kenapa? Ceritain dong. Apa? Pertama main reason F&B, food spoils. Itu dia. Ya. Itu yang aku selalu, makanya setiap kali aku ditawarin mau buka F&B kayak apa, hot dog, burgers gitu segala, coffee contohnya kayak gitu. Enggak dulu deh. Soalnya kalau nggak ada market pembelinya, basi, rugi pasti. Kalau baju contoh, iya nggak gampang, tapi setidaknya nggak basi. Mungkin out of season, okay? Out of season, tapi kamu masih bisa jualin lagi buat diskon tiba-tiba. Intinya nggak rugi lah, gitu. Tapi kalau food basi, ya mau diapain? Mau dijual? Enggak dong. Food health ini bahaya, malah bisa kena tuntut dan lain-lain. Jadi ya, it's not easy. Itu food truck, simple food truck makanan Jerman tapi versi halal. Yes, jadi kayak bratwurst tapi versi halal. Gua nggak tahu lagi. Terus sauerkraut tuh itu sosis-sosisan Jerman. Ya, tapi ini benar-benar kayak kita beli dari tempat sapi yang emang ada ininya halalnya, ada sauerkraut dibuat sendiri. Apa tuh namanya? Aduh, ya intinya banyak lah makanan Jerman, tapi aman untuk banyak yang muslim di sini gitu. Itu food trucknya, dan food trucknya pas itu di Cinere, aku ingat banget. Pas zaman food truck naik tuh banyak food truck tuh. Karena ada momen yang dimana semua orang buka food truck tuh. Iya tahu. Aku mulai kayak dapet ide, soalnya oke, ini gampang, kita nggak harus satu tempat. Kalau ini nggak bisa ngejual, kita bisa pindah tempat. Mikirnya begitu kan. Ternyata tetap aja harus bayar slot untuk kayak ruko, jatuhnya sama aja. Pada akhirnya you still have to pay. Dan kurangnya kenapa food truck didn't work di sini di Indonesia. Mau siapapun buka food truck tuh pada akhirnya gagal semua, soalnya kita di Indonesia jarang jalan. Food truck tuh laku di daerah-daerah yang walking, salah satu transportasi yang biasa kayak contoh New York, orang jalan-jalan semua. Germany jalan, terus ada food truck ke sana. Kalau sini kita nggak, mau jalan trotoar rusak. Jadi yang memang pedestrian oriented lah ya. Yes, pedestrian oriented, bisa kayak gitu. Dan itu di sini kan jarang. Cinere di mana jalan kaki? Iya lagi. Event kayak pameran. Aja, susah emang event masalah tiap hari ya. Pertama nggak tiap hari, dan kedua banyak lawannya. Dan apalagi kita mau mengenalkan sesuatu yang baru, kan juga mindset orang untuk mencoba hal baru juga tuh kayak, kan aku ngerti, soalnya duitnya mereka, kerja kerasnya mereka, they wanna gamble, coba sesuatu, bayar, terus ternyata nggak enak, cari cilok aja deh. Kayak gitu intinya, halnya kayak gitu. Dan akhirnya enggak rugi besar, tapi ya ada rugi. Soalnya kita beli food trucknya, kita renov food trucknya, terus akhirnya food truck didn't work so much, ada uang dikit lagi, kita masukin lagi, muterin dikit, kita buka ruko kecil gitu untuk food truck, terus ada ruko buat orang duduk-duduk. Tapi pada akhirnya ya gitulah, it only last for setahun maybe max. Ya setahun max. Juga itu pun juga direpotin karena papaku kan orang luar, expat, dan ada pungli, ngomong langsung lah. Ada pungli, bukan pungli sih, lebih iri. Karena mungkin kan ada food truck ada 3 gitu, orang rame ke papa karena papa tuh pembawaannya
ya sangat friendly, bule lah, kayak ngobrol ini kayak orang asik gitu. Dan mungkin tempat-tempat orang buka food truck lain tuh pakai karyawan aja. Kan ini papaku the boss, the owner, dan tapi juga employee-nya. Aku pun juga ngebantu berapa kali bantu jualan gitu. Dan itu kan ada rasa sense of belonging yang bisa dirasakan sama orang lah. Iyalah, karena kan merasa memiliki memang itu brand punya kita kan. Dan sampai pakai karyawan yang dimana ya main HP, ngejual. Dan mereka bingung kayak, ini kok ngejualnya baik banget, kita enggak. Terus akhirnya cek dong, itu suratnya asli nggak? Didatengin lah sama polisi, surat-surat dicekin semua. Terus habis itu kelar, cek dong secara kesehatannya bersih nggak? Kayak di teror kayak gitu, ngeri ya sih. Terus akhirnya papa kok kayak, aduh capek lah. Kayak it's nggak untung, cuma balik modal muter-muter doang. Terus akhirnya ya udah kita tutupin. Tapi ruginya karena mobil depreciate. Pasti ya kan? depresiasi asetnya. Depresiasi pasti. Terus ruginya di sana, lebih ke sana sih. Tapi nggak rugi secara kita pelajaran banyak tentang itu. Pelajaran masih kayak the knowledge yang kita dapat banyak banget, kayak cara ngejual dan lain-lain. Terus akhirnya dia sempat karena orang nggak datang, kita yang samperin, bawa motor ganter-ganter di sosis dulu tuh. Seputaran Cinere itu. Seputaran Cinere. Dan dulu lumayan terkenal soal papaku bule sendiri, terus tatoan kan itu segala. Terus Mr. Domani. Terus kadang-kadang aku kayak ketemu salah satu temen kerja bareng, ya dulu aku pernah beli sosis kamu tahu di Cinere kayak gitu. Ada kayak gitunya gitu. Iya, tapi ya it's not worth, soalnya time is money ya. Time is money juga kan pada akhirnya. It's not worth it. Hasilnya nggak sepandan sama apa yang kita keluarkan gitu. Dan itu teror-terornya was non-stop juga. Bentar, teror-teror yang dimaksud ini adalah kan ada 3 ya berarti tadi ya? Iya, berarti masing-masing juga food truck juga konsepnya atau ruko? Food truck juga, karena jam itu semuanya food truck. That time kayak kita ke Campville aja tuh ada food truck di Campville gitu. Everybody's doing food trucks. Everybody lagi coba food truck. Industrinya sama, makanan deh? Makanan juga, tapi bukan makanan yang sama, beda. Kan Jerman kan? Ya kita makanan Jerman, tapi mereka makanan beda. Makanan intinya F&B semua. Paham, cuma kenapa akhirnya jadi kayak merasa dia... Karena kita rame, jadi nggak peduli tuh apapun dia makanannya, kenapa nggak beli di gue gitu ya? Iya, rame. Maksudnya kayak soalnya udah beda sendiri. Jatuhnya kayak gini. Ini ada 3 nih, 1, 2, 3. Si 3 di sini, ya. Ya kita bisa ini ya. Kadang-kadang aku tuh kalau orang lagi nunggu di sini, aku bisa ke sana mau coba ini enggak, terus mereka ikut kayak gitu. Cara lu kesana kayak dia ngerasa ngegini, soalnya bukan ditikung gitu ya. Ngerasa kayak ditikung, ngerasa kayak ini jualan mereka. Bukan karena itu, karena we care about what we're selling. Nah, kita build a relationship between consumer sama kita. Jadi orang yang datang juga, kita udah ada regulars juga gitu yang selalu datang gitu. Karena we build a relationship yang mereka yang food truck lain nggak bangun. Nah, ini penting nih. Nggak bangun, yang dimana mereka cuman taruh karyawan yang nggak punya sense of belonging, yang mungkin juga gajinya mau jual baik dikit sama aja gitu. Iya betul. Iya, makanya pada akhirnya mereka kayak ya udah mau pesen apa? Ini oke, sip. Kayak nggak ada upsellingnya, nggak ada, narik orang nggak ada. Kayak orang kan jalan, itu kan depan salah satu mall gitu. Orang jalan nggak ditarik sama. Kalau kita kayak nyamperin, mau coba nggak ini ada tester gitu lain kayak ada itu kita. Dan mereka nggak ada. Tapi bukannya membenarkan itu, fixing the problem, mereka malah itu coba deh, cek deh, ada suratnya nggak? Kebiasaan emang nih oknum-oknum UMKM kayak gini nih. Tapi ngerti gak maksud apa? Sering deh, lah. ada ini deh. Kita kan terima aduan cerita dan lain sebagainya macam-macam ketika ada kopdar. Kita kan suka kasih kopdar keliling Indonesia gratis tuh, sharing-sharing apa segala macam ya. Ya segampang ini aja deh, orang yang kerja di rumah banyak duit dikira ngepet, babi ngepet. Ya ngerti ya sih? Bukannya nyari tahu atau do something, malah iri. Kayak buat apa gitu? Buat apa? Ini menarik jadinya, Brian. Gue bahas aja deh. Monggo. Kan ada beberapa juga dibahas mengenai Indonesia kan katanya IQ rata-ratanya kan 75-an lah. 70 sampai 80 lah. Itu beneran sih? Maksudnya kayak makanya dan ditambah lagi sekarang eranya adalah SDM. Kan ada bilang gitu kan, SDM apa segala macam ya. Terus pas banget deh. Iya, pas banget. Lu orang bule, lu orang Jerman. Boleh nggak berbagi tips? Tipsnya adalah ceritain aja ke teman-teman semua, sebenarnya customer behavior atau perilaku atau SDM yang dimaksud ini adalah ketika dibandingkan dengan orang-orang Jerman, barangkali mungkin kita jadi bisa belajar kultur, bisa upgrade diri, bisa ngelihat bahwa kayak selama ini kan taunya kan, oke, Amerika jelas lah, di orang Amerika pinter-pinter.
Orang Jerman pinter-pinter, orang Spanyol, apapun itulah ya, Inggris apa segala macamnya. Cuma mungkin kita nggak tahu, nggak nanya langsung sama yang bersangkutan gitu loh. Nah maksud gue lu bisa cerita bahwa sebenarnya apa sih yang lu lihat dari keresahan orang-orang Indonesia sehingga yang biasanya dilakukan sama pedagang-pedagang di Jerman tuh apa? Nah kita bisa nge-capture tuh, kita bisa pelajarin. Oh ya udah deh, mungkin gini bro, jangan-jangan. Nih gue agak sedikit kesannya belain UMKM gue ya. Mereka juga pengen berubah, tapi nggak ada role modelnya, nggak ada gaya yang dicontohnya. Kalau kayak tadi kan taunya, aku kalah omsetnya, cek, jangan-jangan dia belum halal, kan gitu kan? Yes. Lagi-lagi SDM lagi, SDM lagi kan ya. pasti kan? Iya. Nah mungkin lu bisa ceritain deh, gaya orang-orang Jerman gimana sih bro? Sebenarnya aku ngomong dari pribadi aja, Iya. papaku, Oke. dan di mana dia orang Jerman emang. Pertama yang aku pelajari dari orang Jerman atau papaku aja deh. Jangan takut untuk bertanya atau jangan takut untuk saying that you don't know. Oke. Itu satu hal yang dimana aku mau bangun bisnis ini, tapi kadang-kadang yang aku lihat banyak dari orang Indonesia yang temanku mau buka bisnis, gengsi, nggak mau nanya. Indonesia banget lagi. Ngerti nggak maksudku? Gengsi, nggak mau lagi. kelihatan, nggak ngerti. Bukan berarti kamu bodoh, enggak. Tapi cuman kamu nggak mau kelihatan kayak aku nggak ngerti. Jadi kadang-kadang suka ngomong ngidul kemana gitu. Mereka kayak, maksud lu apa sih? Kalau papa tuh kayak, aku nggak ngerti. Let me ask you. Let me belajar sama orang dulu. Terus habis itu make the business gitu. Understand the business first. Tapi yang pada akhirnya kalau kayak F&B, ini aku ngomong dari experience aja. Itu sense of belongingnya tuh nggak ada. My baby, this is my baby. Itu jarang ada. Jarang ada. Banyak kok UMKM sini yang bagus tapi itu biasanya ownernya juga kerja di sana. Itu pada akhirnya tuh berhasil. Tapi sini kan kebanyakan pada akhirnya maaf karena mungkin luar negeri employee itu jauh lebih mahal daripada Indonesia. Ya itu satu. Employee sana kan salary wise tuh different, mahal maksudnya. Sini kadang-kadang ngambil orang daerah mana untuk sana, terus untuk ngisi aja kelihatan rame. But they don't have the sense of belonging. They also don't have the knowledge of what they're selling. Itu kalau kamu contoh datang ke food truck kita bakal ngasih, ini daging dari sini kita masak seperti ini. Ini sauerkraut adalah kol yang difermentasi terus diasin dan lain-lain kayak gitu. Kita bisa jelas. Tapi kadang-kadang contoh gini, kamu datang ke F&B. Aku sering banget nanya kayak gini. Ini ada pilihan 3. Paling enak menurut kamu apa? Aku nggak tahu. Aduh, gue pernah nemuin juga lagi kayak gitu. Terus how should I feel kayak aku pengen beli ini? Kalau kamu kayak aku belum pernah coba gitu kayak. Iya, aku masih baru kak. Cuma ntar aku tanyain ya. Biasa ke belakang tuh dia tuh. Iya. Dan ditanyain juga, manajer juga kayak udah ngomongin itu aja. Kayak itunya nggak ada. Atau contoh yang sering banget yang aku kadang-kadang kayak sedih dan kasihan sama pemiliknya. Itu mereka tuh suka banget tuh ngumpet di belakang kasir main HP. Iya. Itu dia menurut aku yang aku lihat dari pengalaman itu paling penting itu sense of belongingnya. Tapi gimana mereka udah dibayar setidaknya segitu? mungkin dibayar dan maybe ya. Kasih apa? Profit share. Kasih profit, a little profit. Maybe per penjualan kamu dapat let's say 50,000 atau dapat berapa persen. Itu kan pada akhirnya kayak contoh itu works dalam cuci mobil, cuci motor. Iya, oke. Mereka rebut-rebutan kan. Udah aku aja sini, aku cuciin dapat profit dari ini. Kan ada that sense of belonging kayak setidaknya aku dapat untung gitu. Mungkin itu yang nggak mereka rasakan di F&B dan lain-lain kayak gitu. Oke, gila. Ini banyak belajar juga tentang kulturisasi ya. Ya, mungkin itu bukan kulturisasi, lebih pengalaman pribadi. Iya aku sih. Bilang, di luar negeri kan juga pasti ada yang seperti itu. Iya. Cuma gue jadi inget ceritanya Gary V. Ini Gary Vaynerchuk nih salah satu video scene atau mungkin adegan favorit. Jadi kalau lo ngikutin Gary Vaynerchuk, yang suka orang-orang jual garage sale dan lain-lain. Yes, ini baru gue mau cerita tentang trash talk. Iya. Ya kan? Nah, dia punya satu playlist namanya programnya Trash Talk. Yang khusus memang dia ke garasi-garasi di Amerika, di US kan kadang ada barang-barang yang gak kepake kan taruh di garasinya kan. Nah, di program Trash Talk-nya dia kan lagi garage sale tuh yang di tap sama eBay kalau nggak salah, karena selalu di ujungnya call to actionnya belinya di eBay. Iya betul. Kayaknya udah rasa lah ini pasti kayaknya built in. Oke lah, anyway di perjalanan dia di episode ke-6 apa ke-7 gue lupa, tiba-tiba dia haus. Kan dia vlogging gitu kan sifatnya kan. Betul. Tiba-tiba dia haus.
Terus pas dia haus lagi di perjalanannya ke komplek-komplek perumahan-perumahan di US itu, oke lah kita akan lanjutin lagi, gue akan cari lagi nih mainan yang lagi gue pengen, mudah-mudahan di sana ada nih ke rumah yang berikutnya. Oke. Pas lagi menuju ke sana, terus ada anak kecil umur mungkin sekitar ini. Lanjut aja. Ya, 9 tahun let's say, SD lah. Di depan rumahnya bukan garage sale jualan barang-barangnya lamanya dia, barang-barang bekasnya, pre-love dan lain sebagainya, tapi memang dia dagang di komplek itu. Dagang, ada booth kecil gitu, jualan jus. Lemonade kan? Yes! Iya, lemonade kan. Lu nonton episode itu? Ya kayaknya aku tahu. Iya, udah kan? Terus tiba-tiba dia turun dari mobil, oke lah. Terus dia bilang sama videografernya, tetap liput ya, tetap take ya. Kayaknya ada sesuatu yang mau gue bahas. Itu juga salah satu referensinya kenapa gue juga adalah anyway di program-program gue bedah-bedah booth UMKM. Anyway dia turun tuh, liput gue ya, udah liput. Ya, dia mau gue bahasnya menarik, ya udah. Nah kameranya POV dari dalam mobil. Dia pakai mic kedengeran, terus tiba-tiba dia ngomong, jualan apa? Dia bilang itu jus itu kan. Lemonade. Ya ada jus lemon, jeruk dan lain sebagainya. Terus dia nanya, kenapa lu taruh buahnya di depan dijembrengin? Anak kecil nih padahal. Lihat ya, dia dari kulturnya udah berbeda banget. Kenapa lu taruh ini? Dites sama Gary. Intinya gue agak lupa adegannya, tapi intinya adalah ya karena biar gue narik perhatian. Ajib. Anak kecil nih SD nih. Biasanya kalau maaf ya, gue bilang oknum lah ya, di Indonesia jualan jus rata-rata dia ada booth, tulis jus, orange juice, selesai. Iya kan? Iya, jusnya ya botol-botolan atau mungkin nggak kelihatan. Disusunnya buahnya dibikin menggiurkan itu loh bro. Iya kan? Jadi disusun buahnya, disusun fresh buahnya, ditaruh apa segala macamnya. Terus Gary bilang, that's marketing. Bikin orang yang jadinya nggak butuh jadi butuh karena lu taruh buah-buah yang freshnya di ngiler jatuhnya. Yes. Gue bilang, ini anak kecil, dites kan, akhirnya dibedah, oke. Akhirnya dikasih masukan tipis sih sebenarnya. Nah ini kan ada mangkok, dia bilang, mangkok ini lu taruh juga, jadi jangan cuma sekedar kosong. Kalau memang kosong, diumpetin aja, karena kesannya apa sih gitu, malah jadi nggak menarik kan. Nah, lu mau taruh mana nih? Dikasih masukan sama Gary. Ya udah kalau emang misalnya mangkok lu taruh sini, ya ini gue lupa dia buat nyimpan apa ya, diisi mendingan daripada useless, lu taruh umpetin, jadi ganggu perhatian atau mungkin jadinya akhirnya mungkin kelihatannya dekil, kotor apa segala macamnya. Kalau lu mau taruh di meja, lu isi sekalian aja buahnya. Dicontohin tuh, kayak gini nih. Nah, jadi di sininya ada, di mangkoknya juga keisi. Dicontohin sama gini. Jadi makin cakep sama dia. Jadi makin cakep. Intinya begitu, tapi udah 70% udah berhasil. Maksud gue, anak bocah lu padahal. Tuh baru mau ngomong gue. Tanpa mau ngeres hormat ya, kayak mbak-mbak, mas-mas yang buka booth apa segala macamnya. Satu ya tadi bener setuju Brian bilang, jangan main handphone dong sambil dicas lagi, handphone lu meledak tahu ntar tiba-tiba lagi dicas. Sebenarnya maaf ya, bukan aku potong. Kayak berita-berita viral ya. Bukan aku potong, tapi bukan karena aku nggak salahin mereka, employee-nya. Aku nggak salahin. Oh, ownernya. You have to be there. Atau setidaknya sama orang yang kamu percaya. You have to be there. Kamu harus di sana. It's gini deh contoh, podcast aja. Every business that we have harus awal-awal setidaknya harus ada moment touch of kitanya. Kayak gue di sini. Iya, harus ada. Mau gak mau gue. Soalnya kan milikin banget pasti. Milikin dan asik. Apapun itu, apapun you're selling, menurut aku, mau itu F&B, clothes, film dan lain-lain. Kalau dijelasin dengan berapi-api semangatnya, itu kan berasa ke orang gitu. Berasa ke orang. Dan itu bukan salah employee-nya. Mungkin employee juga nggak tahu itu penting atau enggak. Let's say. Itu harus ditekenin sama the owner. Harus dicek kayak are they still selling atau enggak. Kasih sebagai contoh kayak gini nih caranya, gini nih segala. Atau pada akhirnya bagi modal. Bagi kasih komisi. Iya lagi. It's not really their fault. Mereka ngelakuin. Kerja mereka ya press the button, sell. Kamu mau pesen apa, aku proses, aku masakin. Emang itu kerja mereka. Why should they kerja lebih kalau mereka nggak dapat apa-apa lebih juga? Nggak harus juga kok. Mereka nggak salah. Kerja mereka, let's say masak, ya kerja lu masak aja, bener. Dia nggak salah. Tapi untuk itu ya, if you want more ya antara kamu pay more atau ada something more for them gitu. Oke, keren. Yeah.
berarti bisa jadi dia salah ketika memang SOP-nya nggak main handphone, balik main handphone lagi ya. Kalau main handphone ya itu udah. Itu sih. Itu mah ya fatal ya. Maksudnya kan mungkin gue rasa juga ownernya nggak akan ngasih SOP itu. Nanti kalau lagi pelanggan kosong kamu main handphone aja, kayaknya nggak gitu juga ya. Kayaknya ya. Nggak dong. Nunduk di bawah lagi, gila tapi detail banget lagi nunduk di bawah. Tapi tahu kamu aku apa? Tahu. Itu. Wah nih buat business owner catat ya, mungkin bisa ada tambahan satu strategi atau SOP lah, kasih aja berapa persen apa segala macamnya sehingga mereka juga ada kesungguhan ya di situ ya. Setidaknya mungkin hal itu kayak kecil buat kita tapi something big for them, mereka merasa lebih dihargai. Oke. Iya, kayak gitulah. Akhirnya food truck lo karena isu diserang sana itu apa segala macamnya susah juga pas itu juga kita udah momen-momen food truck udah mulai habis, mulai muncul kontainer-kontainer. Martabak. Kan ada momen itu tuh food truck, terus habis food truck pada tutup semua, kontainer-kontainer. Terus akhirnya kita mau coba buka kontainer kayak udah jangan deh, it's okay. Dan udah santai. Ntar deh, we'll think about something. Apa ntar? Belum. Itu belum kepikiran. Tapi akhirnya lu shiftingnya malah ke film, acting. Enggak, emang aku acting dari awal udah. Dari awal ya. Papaku kerja 15 tahun. Work ethic aku belajar dari papa. Papa tuh tipe orang udah executive chef dulu militer lagi. Disiplinnya, bayangin kita ke bandara gak pernah ketinggalan pesawat. Gimana gak ketinggalan? Sebelum pesawatnya 3 jam sebelumnya di bandara. Kalah gue kadang sejam, kadang 2 jam. Ngapain sih? No, I've never missed a flight. Tahu, tapi gak usah 3 jam juga, Pak. Terus kita no, we sit down. Bener ya, saat checking booth karena belum buka. Tahu. Iya, kalau kecepatan belum dibuka tuh karena gate-nya masih dipakai sama penerbangan yang lain. That mindset of saying of being ready before the storm itu dan sama being disiplin itu aku dapat dari papaku. Dia umur 15 tahun udah kerja dari 15 tahun. Bro, bahas lagi deh. Apa tuh? Aduh, maaf ya. Gak apa-apa. Orang-orang kita juga kenapa ya disulinnya? Apa? Karena kita nggak ada wamil. Maybe. Wajib militer. Kalau di luar rata-rata wajib militer kan? Maybe. Maybe. Masalah disiplin juga bukan masalah militer doang sih, juga terapan keluarga. Contoh, simple as this. Seumur hidup maksudnya bener-bener nggak pernah buang sampah sembarangan. Nggak pernah. Aku ingat banget nggak sengaja dulu buang sendok es krim tuh yang warna yang kayu. Wah, dimarahin sama bokap gue, gila. Umur berapa? Itu umur berapa ya? 5-6 tahun. Gila, 5 tahun udah digas ya. Maksudnya udah diterapkan disiplinitas ya. Soalnya itu bukan masalah kecil, no. Entar kayak padahal tong sampah di sana. Enggak. Ya udah, kamu tahan bentar, buang ke sana. Kita di sini berapa kali lihat orang tong sampah di sini, bukan di sampingnya. Iya lagi. Padahal ada tempat sampahnya ya. Maksudnya kayak itu bukan masalah of kebersihan pasti, tapi juga masih kayak bro, just walk a little bit more, kuatkan diri kamu dikit, just throw it to the garbage. Disiplin itu nggak ada. Dan itu bukan diterapkan dari wamil doang, itu juga bukan masalah sekolah, itu masalah keluarga orang tua. Karena orang tua dia dulu kayak gitu, dia ngelakuin itu, anaknya juga ikutan juga. Jadi let's say mungkin papanya juga bukan tipe orang yang disiplin banget juga, nggak pernah komunikasi juga, ikutan juga ke anaknya. It goes back again to the family. Yang pertama business owner, yang kedua keluarga. Orang tua atau keluarga ya. Hero kita kebanyakan sebagai laki-laki siapa sih? Our main hero, papa. Kalau kalau kita bersyukur kayak beruntung punya bapak. Tapi biasa kalau nggak punya bapak juga, kita cari sosok bapak. Itu biasa banget maksudnya sebagai laki. Dan aku sangat beruntung punya papa seperti itu. Ngeselin, jujur. Karena kayak ribet. Tapi itu jadi hal ini. Sekarang contoh, aku ada kerjaan besok pagi. Papaku ini udah belajar dari papa. Kaos ditaruh sini, tas nih. Kaos ditaruh sini, celana dalam 2 sini. Barang ini dikeluarin dulu semuanya, ditaruh, tidur. Besok pagi sebelum jalan masukin. Itu apa maksudnya? Itu buat aku kayak belajar pertama disiplin, siap-siap supaya nggak buru-buru telat. Oke. Dan kedua, kita nggak bakal ketinggalan barang soalnya kita packing 2 kali jatuhnya. Oh iya. Kecil-kecil kayak gitu maksudnya. Iya. Kalau kita packing dari semalam, pasti udah ngerasa bahwa udah fit, udah aman. Yes. Ya udah. Jemputan datang, udah jalan. Atau mobil udah siap, jalan langsung. Atau ada aja ntar. Atau parahnya kadang-kadang nggak di packing, langsung baru mobil jemputan datang, oke masuk kayak gitu. Ya itu disiplin jatuhnya. Nah, ya itu banyak sih orang Indonesia juga seperti itu. Tapi menurut aku
disiplin juga salah satu hal yang penting banget, apalagi untuk bisnis ya. Kalau kamu harus bangun pagi jam 4, mau kamu capek mau nggak, bangun pagi jam 4 untuk ngurusin ini, persiapan ini dan lain-lain, supaya kamu persiapan ini semua biar ntar pas udah rush hour aman. Itu kalau dalam bahasa chefnya mise en place-nya. Kalau dalam masakan paling lama tuh persiapan, bukan masak ya. Masaknya cepat. Persiapannya itu paling lama. Dan itu aku belajar dari papa. Maksudnya persiapan, prosesnya itu yang harus benar-benar disiplin kita. Keren dong Bapak. Siapa? Bapak namanya? Jurgen Domani. Jurgen. Oh, Yeah. Jurgen Klopp. Jurgen ya. Ya, Jurgen Domani. Yeah. Mr. Jurgen, keren Anda. Jadi penasaran, gue pengen buka IQ orang Jerman sama Indonesia. Enggak kan, emang kenapa gue pengen ngecek aja. Pengen tahu aja bro. Gue gak maksud membentur-benturkan. Abis ini rame nih pasti ntar sangkanya gue gak ada domba nih. Terkadang IQ juga nggak nge-translate ke disiplin. Minimal ada basis bro. Ada basis lah, minimal. Iya kan, IQ, EQ, SQ kan. Intelligence sometimes enggak Iya, ini. mungkin lo dari EQ, mungkin dari SQ. Yes. Nanti kita bahas deh. Tapi kan yang umum kan IQ, bro. Betul. Coba kita buka IQ orang Indonesia. Bisa gak sih langsung di komparatif gitu? Nggak lo kan. Justru ini kritik membangun, bro. Ini buat gue sendiri kan, gue orang Indonesia. Bisa jadi buat gue sendiri ini. Gue gak bilang lu juga kok. Aku gak pernah tes IQ loh. Aku gak tahu caranya. Pernah tes IQ gak? Pernah. Oh, caranya gimana sih? Maksudnya dari pertanyaan gitu? Iya lupa lah. Ya, gue pasti gak hafal lah dari psikotes, dari ya? pertanyaan, dari tulis apa segala macam deh. Oh oke, baru tahu. Gitu. Gue gak tahu IQ lu berapa? Belum tahu, belum pernah tes. Belum pernah tes. Rata-rata berapa? Lah 84, sorry berarti gue ralat bukan 72 ya? Tuh 78. 78. Artikel 8 yang aku buka. Iya. 78. Gitu. 78. Iya. Tuh rata-rata. Coba Jerman. Ini 84 ya. Ini tuh Jerman tuh 100 rata-ratanya. Jadi Indonesia ya kan 78 rata-rata IQ-nya orang Indonesia, dan orang Jerman 100. Berarti beda hampir 20. Tapi ini aku bukan ngedukung masih kayak ngasih pembenaran ya, tapi jumlah penduduk aja di Jawa Barat. Oke. Kita ratusan juta, Jerman a small place. Oke. Itu mungkin itu juga sama. Juga nggak bisa saling penuh juga hanya ke orang-orang Indonesia doang. Soalnya kan ada baik daerah-daerah yang nggak tertinggal. Yang nggak bisa disalahkan ke mereka juga. Betul. Yeah. Gue nggak ada maksud nyala-nyalain ya. Cuma gue lagi mengukur data aja sebenarnya. Iya benar. Tapi aku ngerti maksudnya kayak di sini lebih tepatnya aku nggak ada masalah IQ, lebih ke kaum rebahan yang aku kaum rebahannya baik komplain. Itu sih yang aku nggak suka. Lu baik komplain pengen berubah tapi nggak ngelakuin apa-apa. Jerman ada? Pasti ada lah. Pasti ada ya? Tapi karena di sana biaya hidupnya mahal banget ya. Jadi mau nggak mau lu harus kerja, ngerti gak sih? Kalau sini kan biaya hidup, let's say daerah lah ya. Kalau Jakarta kan lumayan. Beberapa daerah kamu hidup with sehari let's say 100.000. Itu juga kegedean bro. Gede, 50.000 kan. Kita makan di Jogja aja kadang-kadang. Iya Jogja, Solo itu murah-murah loh di Jawa Tengah. Itu aja bisa hidup gitu. Makanya kayak mereka pas aja oke, bisa. Tapi ini maksudnya kayak go back again. You can't blame satu bener-bener one person kayak masalah kita blaming IQ-nya doang, enggak. Itu juga IQ gara-gara sekolah. Enggak. Betul, gue sepakat. Dan kayak apalagi penduduk kita baik banget. Itu susah sih dan nyebar banget. Kayak kemarin aja ini aku kan sekarang alhamdulillah duta Festival Film Indonesia kan. Terus melihat daerah-daerah kayak kemarin aku ke Kupang. Terus abis itu ke Makassar dan lain-lain. Yang dimana kita juga selama film kita mikir film Jakarta doang gitu. Ternyata film itu satu Indonesia dan banyak gitu. Dan also maksudnya dengan bisnis maybe banyak daerah-daerah lain tuh pengen belajar, pengen ini, tapi karena sulit untuk koneksi. Kan bisnis penting banget koneksi ya. Links is really important. Dan mungkin itu juga yang ngefek mereka juga gitu. Ya, I'm not saying kamu nggak bisa, tapi mungkin emang lebih susah aja buat beberapa daerah. Kita kan Jakarta, kita ngomong gini aja tiba-tiba kayak oke, kita Jakarta baik orang buka bisnis, tutup lagi buka bisnis. Tapi kan daerah-daerah luar mungkin dia mau coba, tapi it's more hard for them gitu. Iya, kalau gue coba telaah sih sebenarnya nggak maksud gimana-gimana ya, tapi ternyata balik lagi ke mungkin kultur atau mungkin tata negaranya dan lain sebagainya. Ini agak
bentar gue ajak ke pinggir dikit ya jurangnya. Dikit doang, ke pinggir dikit jurang. sip. Jadi, maksud gue pernah lihat I satu. plead the fifth. Oh gitu, itu Amerika ya? Gak bisa di sini ya? Gak bisa. Nah, gue ngeliat waktu itu lagi rapatnya parlemennya di Inggris. Videonya viral kok. Tahu. Yang salah satu menterinya terlambat 1 menit, akhirnya dia ngundurin diri. Ya kan? Nah, maksud gue, artinya balik lagi kali ya ke kita semua lah, ini PR bersama. Bahwa ada satu negara yang betul-betul dia menjalankan dengan tugasnya. Ada juga satu negara yang pengen rakyatnya bodoh. Oknum negara. Ya kan gue gak tau, bisa aja dong. Jadi dibikinnya ya mungkin dibikin bodoh terus agar gampang disetir. Gak tau lah, mungkin negara bukan Indonesia mah keren. Cuma maksud gue ada yang kayak begitu. Nah bisa jadi mungkin gue gak tahu. Gue kepo sih sebenarnya. Kenapa negara-negara di Eropa kayak di Inggris yang gue dapet, salah satunya mungkin Amerika juga. Meskipun gue nggak bilang sekarang Amerika lagi sehat ya, enggak ya, dia juga lagi bobrok-bobroknya juga. Kalau ngomongin salah aku berani. Ya, ekonominya lagi hancur banget. Tapi maksud gue penasaran di Jerman aja. Pokoknya aku jujur nggak terlalu ikutin Jerman. Ya? Soalnya aku pun di Jerman cuman numpang lahir bentar terus kesana-sana doang. Tapi politik wise, there's always good and bad. There's always someone yang mau yang terbaik and always someone yang mau nggak baik juga. Itu bukan masalah, itu manusia emang. There's the devil, there's the angel, itu selalu ada. Tapi kadang-kadang cuma masalah kesorotnya atau enggak. Gini contoh, Amerika dulu, epicenter politiknya perfect banget tenangnya. Tapi sekarang ternyata mulai kebuka-buka kan. Hancur. Jadi pada akhirnya emang udah it's like that most of the time. Tapi bukan berarti bakal selamanya seperti itu. Ya, emang every place always keeps on changing gitu. Jadi masalah itu masalah politik dan lain-lain. I'm not a politic major. I'm not a I'm a guy just who likes talking to people and learning humans aja gitu. Tapi it's menurut aku agak yes ada salah pasti. Tapi juga pasti di dalam salah itu ada yang coba lagi berusaha. Tapi mungkin agak susah aja gitu. Mau itu di Amerika atau dimanapun itu. Oke. Ya artinya lu banyak belajar lah dari bokap atau yang memang udah hidup berdampingan sama orang-orangnya di sana. Ya mudah-mudahan juga ini masukan gue buat gue pribadi gitu ya, ketika ada orang luar aja gayanya begini. Tapi nggak semua ya, nggak semua orang luar gayanya kayak gini juga. Ada juga ya. Oke. Yang parahnya gimana? Biar fair dong. Jadi dari tadi kesana kan kayaknya UMKM kita doang deh. Di Jerman coba yang sisi buruknya, si oknumnya, yang mencoreng budaya sana misalnya. Contoh, there's a lot of, kalau Germany aku nggak terlalu males, ya. Nggak on time, telat. Pasti ada, namanya manusia pasti ada. Atau ngerasa kayak masalah oknum kayak beberapa orang nggak diperhatiin, contohnya kayak gitu. Contoh gini deh, Amerika, we all see is beautiful, tapi the homelessness di sana parah banget. Contoh gitu, itu yang mungkin baik orang itu. Cuma kan dari narkoba juga rata-rata homeless. Yes, dan narkoba juga dari siapa? Pas itu di sana gitu, maksudnya kayak, ya itu dia. Every place ada seperti itunya gitu. Tapi kadang-kadang kelihatan banget, kadang-kadang enggak. Itu aja. Terutama di Philadelphia ya, masalah yang homeless. LA juga banyak sih. LA, ngejualnya indahnya, tapi iya pasti. Homelessnya kamu di jalan itu ada homelessnya semua ada. Malah menurut aku di sini alhamdulillah baik orang ya. Homelessnya kayak lebih parah di sana gitu. Di sini mungkin nggak layak buat ditinggal, tapi at least they have a roof over their heads. Gitu. Nggak sebaik sana. Sana kan ya gitulah, kalau ngomongin negara susah. Yang nggak negara kita itu udah masalah dari kakek kita juga sama semua. Tapi it's slowly more better now karena kita have social media to speak. Bukan hanya di Indonesia tapi juga di Amerika dan lain-lain, have social media to find our truth. Dan tapi finding our truth pun kan berbeda-beda. Kamu mau lebih percaya yang mana? Jadi juga ya mau disalahkan ya udah, mau dibenarkan ya udah. It's your truth. Mau kita percaya sama A, aku percaya sama B. Mau aku jajarin apapun juga kalau percaya, susah. Udah pendiriannya ya. Udah. Ya berarti artinya ketika lu banyak belajar berjalan seperti ini sejauh ini bertahun-tahun dan lain sebagainya, tapi tetap yang lu cintain adalah dunia entertainment kah? Atau lu kangen lagi untuk balik berbisnis? Dunia entertainment pun ada bisnisnya kan. PH misalnya. Mungkin buka PH one day, mungkin bakal produce my own movie.
Kan bisnis tuh apapun aja menurut aku tuh ada bisnisnya gitu. Jadi ngobrol aja bisa jadi bisnis. Iya benar. Asal kita mikirin aja cara to monetize the thing aja gitu. Iya. Dan itu sih kayak sekarang juga aku ada podcast tadi juga bilang itu aku coba I'm trying around gitu. I'm trying to learn about the movie film industry secara belakang gitu. I'm learning media kayak dari abang juga belajar kayak gimana juga masalah podcast dan lain-lain. Gampang gitu. dong kalau artis kan bangun podcast. Kata siapa gampang? Ini aku suka. Kita bahas aja bisnis Kata media. siapa gampang? Tidak gampang media Ini itu. kan udah punya followers, udah punya tampang. Alhamdulillah, barakallah. Iya kan? Allah barik fik. Nah itu tapi kan berarti kan tuh gede 1,8 juta pasti dibikin dalam hanya waktu kayak Cristiano Ronaldo ya. Waduh, itu mah unicorn that guy itu mah enggak. Gimana cerita dikit dong media. Kalau media tuh masalahnya sekarang everybody can make their own. Everybody is a creative. Oke. Everybody's creative. Jadi kita juga pada akhirnya mencari yang susah tuh apa yang membedakan kita dari orang-orang lain. Apa yang membedakan kita Domani Siblings dengan podcast-podcast lain. Sama Bang Derry mungkin, sama Podhub dan lain-lain. Apa yang membedakan kita sama mereka. Dan ini kita masih uji coba. Ini tim ini kita kan alhamdulillah udah ada tim. Kalau ini aku sama Megan doang, sama videographer. Kreatifnya aku sama Megan. Yang ngecek editing dan semua aku sama Megan. Dan pada akhirnya dan susah juga karena kita main jobnya bukan di sini gitu. Maksudnya kayak waktu kita kan AA kan udah fokus 7 days a week emang gini kan. Kalau aku sama Megan tuh harus cari waktu kan kita main jobnya kan di film. Oh tapi nggak bisa kalau tayang mesti tiap hari kalau bisa. Itu dia kita tayang tuh seminggu sekali contoh gitu. Lupa tapi kadang-kadang aku sama Megan tiba-tiba ada job ini gak bisa. Makanya kita kayak syuting ini sehari dapat 4 episode kayak gitu. 4 episode. Setidaknya sebulan ada. Tapi tetap aja. Oke, 4 episode itu kita undang siapa aja ya untuk ngomong. 4 episode itu kita mau bahas apa ya? Terus habis itu mulai berantem. Gue bahas itu gak enak. Kayak pusing gitu. Pasti ada apalagi kakak adik ya. Pasti kayak itu sih. Tapi kayak contoh ini mic aja kita mesti sewa. Karena kita masih belum. Kalau kita beli mic gak murah loh. Mic tuh gak murah, maksudnya kayak it's kayak ini aja can cost like 6 to 5 million the mic doang buat audio. Belum ininya, belum mixernya. Yang dimana ya insya Allah punya duitnya, tapi bisa diputerin gak? Kalau amit-amit podcast itu fail, mic mau diapain? Gila. Berarti how to monetize it ya? Iya. Jadi gimana caranya lu bangun media tapi juga menghasilkan, gak cuma sekedar muncul-muncul depan kamera doang. Gak muncul-muncul tapi harus balik lagi yang kita sadarin dari yang ini adalah in the moment we enjoy the pembahasan, moment itu pun naik kontennya. Tapi kan kadang-kadang nyari konten kan harus peras. Kadang-kadang ada konten yang kepaksa dilakuin. Itu dia. Kalau aku sama Megan sekarang tuh masalah podcast itu lebih ke masalah kreatif sama schedule. Karena untuk buatin interesting, untuk buat orang pengen klik, untuk buat orang pengen tetap watch time-nya nonton gitu. Time spend watching-nya panjang. Yes, karena pada akhirnya kan yang buat kita di podcast itu duit bukan sekarang YouTube monetization money wise udah berubah lebih ke sponsor kan. Sponsor juga itu tergantung sama watch time-nya gimana, analytics kalian gimana. Itu kan mereka selalu minta. Nah, itu detail-detail kayak gitu tuh memang harus diperhatikan ya. Dari mulai lo bikin podcast sampai gimana caranya menghasilkan duit lewat monetisasinya. Betul. Copywriting-nya, ada thumbnail-nya, ada judulnya tuh ada ilmu marketingnya, belum cara masarinnya. Clickbait-nya, promotion-nya. Makanya kamu kalau abang liatin video-video kita, itu rata-rata 15 menit sampai 20 menit. Soalnya kita tahu pas kita nonton watch time kita, kebanyakan orang di menit ke-15 udah click off. Itu. Nah itu sih sebenarnya ada satu media yang akhirnya dia berjalan berdasarkan rumus marketing yang benar, cara bangun brandnya juga benar-benar pakai triknya dan lain sebagainya. Nggak nyampe 2 tahun bahkan itu sudah diinvest sama media raksasa besar yang bernamanya Close the Door yang valuasinya 1 triliun. Betul. Nah, tanpa bikin proposal. Kasih solusi bukan namanya? Iya betul. Oh, keren tuh, aku tahu itu. Nah, aku pernah ke kantornya mereka, bagus loh kantornya. Keren kan? Gila. Nah, penasaran nggak kalau lu pelaku media, terus lu pengen belajar ilmunya mumpung dia lagi buka secara gratis?
sebelum berubah pikiran, karena kalau berubah pikiran biasanya langsung dikenakan tarif bayaran untuk pelatihan workshop bangun medianya. Itu sekitar 18 juta. 18 juta. 18 juta. Tapi kabar gembiranya mumpung tapi lagi knowledge itu. Iya, Bang. tapi sekarang lagi gratis mumpung berubah pikiran karena ini gue dapat bagian kan nih. Ya bisa. Oke, sip. Oke, lanjut. Kebetulan si pemilik podcastnya lagi nggak butuh uang banget. Jadinya makanya dikasih gratis. Betul. Tapi penawarannya Insya Allah berkah buat pemilik Insya Allah. Tapi untuk 2.000 orang pertama dan sekarang yang daftar udah 1.800. Tuh, udah mau habis 200 lagi guys. Tinggal 200 lagi. Setelah dari itu kita balikin harganya jadi 18 juta lagi. Nah, kalau lo mau sih langsung aja klik aja link yang ada di bawah sih. Iya, itu buat podcast kasih solusi, bukan podcast ini. Beda. Bukan podcast ini, podcast yang berbeda. Tapi insya Allah dia niatnya baik, pengen ngajarin orang-orang. Insya Allah jadi berkah buat tim semuanya. Amin. Itu gratis yang full package. Tapi ada juga produk-produk yang lainnya kalau pengen cuma ngambil bab satu doang, copywriting doang, marketing doang, apa segala macam itu ada webinarnya, ada apa segala macam, perintilan ratusan ribunya mah ada. Yang full package justru malah gratis. Oh serius? Justru malah gratis. itu. Tapi tinggal 200 orang lagi kan? Tinggal 200 orang lagi. Dan kita nggak tahu nih kapan habisnya guys. Jadi buruan klik di bawah sini. Iya, baik ini orang nih, baik bener emang ya. Iya, lu klik di bawah sini deh guys. Iya, kalau gratis lu bantuin, kalau berbayar mungkin lu mikir ya. Malah minta komisi kayaknya per orang ini. Oke, buat teman-teman kalau lu pengen coba kolaborasi bareng sama Brian gitu ya. Dan kita tunggu aja ya, mungkin brand KOL juga kan lu juga ya. Ya, KOL emang di sana gitu. Berarti pemasukan lu terbesar dari mostly emang dari brand sih. Brand ya. Tapi pemasukan yang dimana nggak bisa di. Ya lu ceritain lah yang lu dapat miliaran itu. Amin ya Allah. Amin. Makanya itu selalu kayak aku selalu bingung orang kayak lu kan brand bayar segitu. Hah? Siapa bayar segitu? Gitu kayak soalnya baik orang kan tergiur sama flexing orang-orang. Padahal itu kadang-kadang beberapa orang flexing kan sewa tuh mobil tuh. Yang mana? Siapa? Yang mana sih? Ada deh. Yang mana? Tapi maksudnya jangan selalu percaya. Ini buat orang sosial media. Jangan selalu percaya apa yang kalian liatin. Take everything with a grain of salt gitu. Karena untuk membuat topeng gampang guys. Maksudnya zaman sekarang gampang banget buat topeng lah. Iya bang. Ya intinya gitu. Tapi ya itu, weh kamu kan bayarin dong deh. Bang, gue ada keluarga bang. Dan bayarannya juga ya mungkin buat kamu besar di saat itu. Ya benar. Tapi masuk sekali selama 10 bulan ke depan kagak ada masukan gitu. Iya, cash flow-nya ya. Bayaran-bayaran dari TV apa segala macam, Be. Aku TV udah jarang banget. Udah enggak ya? Berarti sekarang udah film, Be. Jarang juga di payment, lebih ke barter enggak sih mostly sekarang itu. Jadi emang kayak oke, kita sih uang transport paling kayak gitu, mungkin kayak gitu. Uang transport sama nasi box 2 gitu biasanya. Iya lagi. Emang masih begitu ya? Enggak, maksudnya beberapa yang kayak gitu. Ada yang beberapa yang bayar tapi enggak selalu. Berarti paling banyak brand. Dulu cash flow lumayan aman pas zaman-zaman stripping. Stripping kan kemarin sinetron. si Baim kan kemarin cerita sini kan itu stripping tuh cash flow yang lumayan. Tapi ya itu kadang-kadang bisa 100 episode, kadang-kadang cuma bisa kayak bisa. Dulu beberapa kali juga pas zaman stripping juga gitu. Zaman stripping kita promo selama 2 tahun nggak jadi tayang. Hah? Kok bisa ada? Promo itu kan cost berjalan itu. Aku promo 7 judul nggak jadi tayang semua ada. Hah? Jadi makanya orang tuh itu dia. That's why I like kalau di sini kayak tadi kita sempat ngobrol juga sama abang, ceritain susahnya karena orang tuh cuma lihat suksesnya doang, tapi juga ada susahnya juga. I'm not saying I'm lucky, aku jujur salah satu orang yang beruntung dan alhamdulillah buat itu, tapi bukan berarti aku beruntung itu aku nggak berusaha gitu. Dan itu aku inget banget tuh 7 kali gagal. Itu kan semua bensin semua dari kantong sendiri, mereka nggak bayarin, enggak. Iyalah, operasional. Bayar dulu per episode kan, contoh. Tapi dalam 2 tahun itu cuma dapat pilot yang itu 1 episode, dan 1 episode itu let's say bayarannya lumayan 1 juta gitu for 1 episode. Tapi selama 2 tahun bayar 1 juta, terus karena nggak tayang dipotong setengah. Oh, tapi kan ada upah kerja lu waktu. Tapi alasannya kan tapi nggak tayang, lu kan nggak dapat exposure nih. Enggak ini dan enggak itu. Jadi emang kadang-kadang di dunia entertainment kita jangan fokus hanya dengan material money-nya, tapi juga mungkin di sini aku nggak dibayar tapi I get this exposure dan aku bisa translate ke jadi something else kayak gitu. Kayak gitu ya. Itulah panjang lagi kalau harus itu. Pinter-pinter ya. Nanti kita bikin next berikutnya lah. Mudah-mudahannya. Iya, boleh. Siap. Brian. Thank you, gua happy banget bisa ngobrol sama lu dan nanti insight-nya luar biasa ya. Keren. Aku juga belajar banyak tadi dari sini. Iya. Ya, tapi itu pelajaran dari pengalaman pribadi ya. Iya. Aku selalu balik dari sana soalnya everybody has their own way. Semua orang tuh punya jalan masing-masing juga. Mau itu secara bisnis,
cinta, hidup, ibadah, semua tuh orang punya jalan masing-masing gitu. You have to find your own way aja. Ini aku cuma cerita dari pribadi aku seperti itu. Maybe can help, maybe doesn't. Oh iya, Iya, itu dia. Masya Allah. Apalagi umroh juga ya kemarin deh. Iya. Semoga umroh yang mabrur. Berarti ini kayaknya penerus salah satu mantan atau mungkin pemain timnas yang namanya Mesut Ozil nih. Lo tau gak? Sekarang dia lagi bersih-bersih masjid loh. Emang iya. Wah, bro, Aku cuma terakhir lihat dia badannya cuma gede aja tiba-tiba. Iya gede. Abis Iya. itu dia pakai jubah bersih-bersih masjid di Turki. Salah satu masjid Turki karena kan keluarga dia di situ kan. Oke ya, tahu. Wah, Dia Jerman kan? awalnya? Jerman dia. Tapi ya, terlihat tuh. Terus akhirnya juga dia tidak terlalu dihargai sama orang-orang Jerman juga. Terus akhirnya dia kabur. Ya, that's why no negara is perfect juga pada akhirnya gitu. The people ya. Oke. Coba Brian kalau pengen kolaborasi dan lain sebagainya, langsung aja buka aja Brian Domani _BD, bukan bule Depok ya. Bukan boleh Depok. Tapi memang lu dari Depok juga ya. Iya. Itu ada di situ ya. Kontak person semua, Ada semua di sana. YouTube channel juga di situ YouTube ya. channel ada. Terus untuk update kan tadi kan promo tentang penjualan sini ya. Aku boleh promo dikit juga. Boleh dong. Jadi bentar lagi aku ada filmnya tayang. Gue udah tadi nungguin kata-kata itu tuh. Keluar juga dong. Apa filmnya? Film kan aku emang basically lebih ke film kan lebih tepatnya. Dan filmnya namanya Pantaskah Aku Berhijab. Bukan aku yang hijab, tapi Apa aja? dia yang hijab. Maksudnya kayak it's a good story about apa namanya? Learning to forgive yourself and self love. Oke, nah ini menarik Acceptance. ya. Betul, ini menarik. Gue justru malah gini, orang kan ada yang pernah bilang bahwa kayak gue belum siap. Nah, you understand kan maksudnya Ya, ya. satu dan yang kedua adalah kan ini nggak bisa paksaan apa segala macam ya. Ini, Sementara tapi juga ada katanya wajib juga. Jadi wajib. kayak, Oh ya, perintah ini. Bahkan di Ada. firman Allah gitu kan. Betul. Nah, artinya yang tadi gue coba pancing-pancing mengenai film, akhirnya dia terbuka juga ternyata dalam waktu dekat. Dan suka sekali gue denger narasinya bahwa pantaskah aku berhijab. Betul. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi satu peluang. Ya gue sih ngambil dari sisi positifnya ya. Bahwa mungkin insya Allah menjadi maslahat dan lain sebagainya. Anyway, Amin, mudah-mudahan ya itu. intinya adalah pasti ada satu pesan moral yang pantas diambil sama teman-teman semua terkait edukasi misalnya, Betul. terkait bahwa orang mungkin tadinya berpikir bahwa hijab kayak ganggu penampilan gue misalnya. Iya. Nah, ini juga dibahas atau di sini ya. orang pakai hijab tuh harus ada alasannya dulu atau apa gitu kayak. It's- Siapin hatinya dulu yang baik. Oh, Ada tahu juga. ya, gue mah nggak kayak orang-orang, percuma dia luarnya kelihatan pakai hijab tapi ternyata hatinya busuk, kerdus, kerudung dusta. Oh, ada kerdus itu. Iya kan? Iya, itu. Iya kan, yang penting gue mah hatinya aja yang dihijabin. Hello, hey, panjang nih. Tapi jangan pancing perjalanan gua orang dong. berbeda-beda. Oh iya. Aduh, Itu kenal dia. lagi Bye. gua. Iya betul, Iya. menghargai. Kita nggak boleh menjudge ya kalau Betul, dia. jadi- dasar lo nggak pakai hijab, haram. Tembak langsung. Kamu tempatnya di sini nih neraka. Nih, Nggak aku boleh gitu. pernah dikasih tahu sama siapa yang kayak gitu. Hmm. Aku kan kalau ngomongin tentang tiba-tiba dibahas tentang agama dan lain, aku takut banget. Soalnya kan salah satu hal adalah kayak paling yang aku tahu, beneran kalau aku salah. Guru adalah seorang orang yang ngomongin apa kita agama atau guru adalah satu posisi yang sangat berat. Karena kalau kamu bagus ya jadi apa? Amal jariah. Amal jariah. Kalau salah, Oh dia Jadi tanggung dosa jawabnya jariah. berat. Iya ya, dong, dosa makanya jariah. juga terkadang kalau omongan kita, wah, lu lepas aja hijab lu dan ini. Kalau berani dilepas gara-gara omongan lu gimana? Wah, gila keren ini. Kalau berani dilepas gara-gara omongan kamu gimana? Wah, selesai loh. Kalau dia mikir kayak masih ambang-ambang, enggak, aku mau ini. Terus dia lepas gara-gara kamu gimana? Atau kalau dia lagi planning coba memakai tapi belum cerita siapa-siapa, tapi karena kamu ngomong sesuatu yang salah, ya akhirnya pilihan dia. Tapi kan juga ada efek dari kamunya juga. Kalau akhirnya dia nggak jadi pakai hijab gara-gara enggak, ternyata dia ngomong kayak gitu. Ternyata pandangan aku orang-orang kayak gitu semuanya, aku nggak mau pakai. Itu gimana? Wow. Kayaknya ya, mungkin correct me if I'm wrong, kayaknya sih bakal jadi dosa jariah juga gitu. Oke. That's why kayak hati-hati with what you say gitu. Apalagi zaman sosial media sekarang. Kita nggak tahu apa yang lagi dipikirkan orang. Nggak apa-apa, ingetin. Tapi saran aku bener-bener pikirin dulu kamu mau ngomongin apa. Cari tahu dulu bener atau salahnya dari guru atau orang yang lebih ngerti. Atau singgung secara halus atau ngomong secara personal. Itu dia. Maksudnya kayak menurut aku. Karena aku setiap kali kayak ngomong, menurut kamu pendapat kamu tentang hijab apa? Me personally seperti ini. Tapi I don't force anything to people karena aku sendiri pun gak perfect gitu. Itu. Dan di sini juga pantaskah aku berhijab itu menunjukkan proses orang menemukan itu. Karena pertanyaan pantaskah apapun itu pantaskah aku. Gini nih contoh, umroh. Ya. Aduh, aku belum siap umroh lagi. Iya betul. Sering banget tuh. Aduh, aku merasa belum pantas buat umroh.
Ntar kalau aku dibalas ke sana gimana Itu aku dosa-dosaku? takut dosa-dosa kayak itu juga pasti dipikirkan sama seorang wanita yang ini nggak gampang. Meski kayak it's wajib, tapi it's something yang harus insya Allah sekali kau pakai nggak bakal kamu lepas lagi. Itu. Oh, harusnya begitu dong. Iya, maksudnya Iyalah. insya Allah harusnya Iya, begitu. iya, iya. Tapi kan kita tahu ada beberapa orang dan lain-lain. Makanya kalau pertanyaan pantaskah aku berhijab itu menurut aku it's something normal to think about. It's nothing wrong. Ya tapi ya kita juga mungkin orang sekitar kayak let's try to help this person atau help their journey gitu. Iya. Jangan jadi Iya. blocker atau pada akhirnya malah buat mereka lebih Iya. menyampingkan pada akhirnya it's their life juga. Wah keren. Gue Iya. jadi mau nambahin nih tentang stigma mengenai hijrah ya, dalam tanda kutip. Nah, Nah, ya ini gue banyak belajar dari hijrah atau guru-guru subur gua. hidup Iya, iya. menurut aku ya. Iya. Dan juga dari guru-guru gue juga gitu ya, Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas rahimahullah, semoga Allah merahmatinya Amin, gitu ya kan. Allah. Semoga Allah masukkan ke surganya gitu ya. Amin. Beliau baru aja meninggal. Artinya beliau pernah mengatakan bahwa ini fenomena-fenomenal yang hijrah, yang ngaji-ngaji apa segala macemnya, yang udah jilbabnya udah wow, udah besar apa segala macemnya, udah syar'i, masya Allah, tabarakallah gitu kan. Buat akhwati fillahi azani Allah wa iyyakum. Tuh, langsung kita doain aja pokoknya. Amin. Tapi maksud gue yang baru-baru yang masih kecekek jilbabnya. Istilahnya kan begitu tuh. nggak apa-apa. Iya, Proses. sabar. Maksud gua, justru yang udah pada gede-gede nih jilbabnya apa segala macamnya. Orang perempuan baru mau belajar ngaji, lagi pakai jilbab masih kecekek, nyampe masjid diliatin bro dari ujung pala sampai ujung kaki. Ngerasa bukan bagian dari kita. Wah gila lu men. Lu udah parah, nggak waras loh. Ini Maksud orang gua, lagi coba. lagi nyoba masuk ke pengajian, jilbabnya masih kecekek. Iya. Ini Ustadz Yazid loh yang ngomong rahimahullah gitu ya. Tiba-tiba ini buat catatan penting buat yang udah jilbabnya gede, yang udah panjangnya dari sini sampai ke situ tuh. Maksud gua lu bantu lah. Iyalah, banget yang udah ngerasa aku adalah syar'i masya Allah tabarakallah gitu. Masih ada laporan bro ke gue yang masih kecekek, masih pakai celana jeans, masih pakai celana panjang, itu diliatin, nggak mau diajak temen, nggak mau. Ya, gue sampai speechless ya, nggak mau diajak, nggak mau dirangkul, nggak ngerasa kayak apa loh. Karena belum tentu orang Gue itu udah nikop nih gitu. itu tahu dia salah dia bener kan. Iya maksud gue kan ini orang juga nggak ayolah, tahu ya. dibantu lah ya yang masih pada belum rapi. Jangan lu sinisin, jangan lu ngegrombol. Ada lagi tuh oknum-oknum ini nih, akhwati fillahi azani Allah wa iyyakum, masya Allah tabarakallah ini ngelompok bro. Iya. Oknum ya ngelompok masalahnya. Jadi begitu ada. Jadi ibu-ibu nyinyir juga pada akhirnya. Iya kan set kayak datang kayak ngerasa nggak punya temen, ajak lah. Maksud gue jangan kayak tiba-tiba dia kan jadi males ya. Udah satu kelompok di sini, satu kelompok sini, kelompok sini, iya kan. Maksud gue kayak ya udahlah gitu. Gue tahu kok lo yang foto di IG story lo ada huruf Jimnya Aljena, baju lo mahal gitu. Maksud gue Sebutin namanya. Jangan. iPhone jangan dibuka. kan gitu kan. Gandengan sama suaminya kan. Padahal dia nggak lagi memamerkan kemesraan tapi mamerin brandnya kan. Iya. Itu gue tahu banget. Maksud gue lu ajak lah kayak. Nah mudah-mudahan ini menjadi satu apa ya, ambil maslahat ya bahwa ayolah kita support yang udah pada lama hijrah, yang baru-baru, yang begitu dia nanya, pantaskah aku berhijab, ukti? Betul. Masuk nggak tuh gue tuh? Bagus. Ya karena ya kalau mau lebih lanjut mungkin lu bisa kasih tahu lah. Ntar lah, Kapan, nonton apa segala aja macam. filmnya ntar. Di mana sih? Ntar di bioskop layar lebar ini, film layar lebar. Oke. Yang direct Bu Hadra Dayang Ratu. Yang sama yang apa? Yang direct kemarin 172 Days yang aku terus Merindu Cahaya di Amstel dan lain-lain. Emang ini niatnya untuk menjelaskan kayak everybody has their own journey. Wow. Dan di mananya maksud gua adalah CGV? Enggak, semua. oke. Seluruh bioskop Indonesia. Insya Allah seluruh bioskop Indonesia. Insya Allah juga sampai OTT dan Malaysia, Brunei dan lain-lain. Itu tapi tergantung. Tapi intinya itu aku suka banget apa abang bilang. Kalau melihat orang lagi berproses, jangan didorong. Masih kayak let's learn. Belum tentu kita aja juga benar gitu. Kita ngerasa diri kita paling benar. Ternyata niat itu yang dilihat Allah lebih baik dia malah dibanding kita. Ya. Iya. Ya, oke. Kita nggak tahu. Kita mau apapun juga pada akhirnya kita semua nggak tahu kita masuk surga atau neraka. Yes. Betul. We don't know. Pada akhirnya ntar kita ngerasa kita benar, wah paling benar segala. Ternyata ya kok aku jatuh, kok berat banget nih nyebrangnya nih. Kayak itu kan mesti kayak we don't know gitu. Jadi daripada kita ngerasa paling benar, it's a process. Kita saudara semua. Learn lah. Mau itu orang kecekek ininya atau belum pakai hijab juga. Bukan berarti kita harus ngajarin mereka ya, tapi rangkul lah, kita sesama manusia juga lah.
nggak Wih, apa-apa. keren. Ya. Jadi buat teman-teman para akwat ya yang cewek-cewek apa segala macamnya atau mungkin cowok-cowoknya gimana Cowok-cowok caranya juga, mau ya. ngajarin istrinya. Betul. Ya kan ini kan selama ini kan menjadi hal yang menyeramkan ya. Suami ke istri, ada cekcoknya lagi, istri ke suami, Ada cewek cekcoknya. mau berhijab, Ya. atau ada yang misalnya naudzubillah mengurungkan niatnya. Mudah-mudahan diurungkan niatnya ya. Ya. Pengen lepas misalnya. Mhm. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu solusi yang solutif ya. Ya, lu bisa coba aja di tanggal berapa, Bro? Belum ada tanggalnya tapi insya Allah tahun ini. Tahun ini akhir tahun mungkin buat tayang. Oh, tapi enggak yang udah promo tapi abis itu Ini enggak pertama jadi kali naik nih ya? tayang kan? Insya Allah enggak ya. Enggak, itu udah PH-nya mah lebih bagus ya. Amin. Yang waktu itu kenapa waktu itu yang sempat udah 7? Enggak, itu sinetron pas itu. sinetron. Beda. Ya. Kalau film kebanyakan alhamdulillah sekarang apalagi yang seperti ini yang niatnya insya Allah baik juga itu biasanya dimudahkan. Biasanya tapi aku Masya Allah. enggak ini. Jadi tanggalnya belum tahu ya? Belum tahu tapi Informasi mungkin lebih akhir lanjut di mana? tahun. Instagram saya. Oke. Ikutin aja terus. Udah, Wih, itu aja. mantap. Oke. Mantap. Syukron jazakallah khair Akhi Wih, Brian. Makasih. Akhi Brian. Amin. Habis ini jadinya mudah-mudahan bisa menginspirasi ya ke teman-teman yang ingin Amin. berhijab apa segala macam ya. Apapun itulah. Mantap. Ya, thank you semuanya. Sama-sama. Thank you, Bro. Kita kasih solusi.